wani ngapasera sampean sesungguhnya orang yang beribadah, annaman abadallah, orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka mudaratnya yang kembali pada dirinya itu lebih banyak daripada manfaat yang datang kepada dirinya. Jadi orang ibadah ke Allah tanpa ilmu, maka mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Wa kam min abidin, betapa banyak orang ahli ibadah dia melelahkan jiwanya, malas so'aban tibi, wa huwa ma'adzalika musirrun ala maksiatin. Dia melelahkan dirinya dengan beribadah, padahal dia secara tidak sadar terus-menerus berada dalam kemaksiatan yang menurut dia sendiri itu adalah ketaatan. Otabah maksiat tapi dianggap bukan maksiat, maksiat atau dianggap ini adalah ketaatan. Betapa banyak orang yang beribadah kepada Allah seperti itu. Jadi ada satu cerita dari kitab Imam Ibnu Arabi, bahwasanya beda situng orang laki dari penduduk Maroko itu membeli keledai perempuan, hemar bini. Jadi hemar bini re beli, kemudian esabe ero menah tak pelakoh. Kan biasanya himar itu digunakan untuk membawa barang. Otabe ampoy kebay akiling umpam lamba nih biasanya hemar untuk menggiling, karena gilingan mesin nggak setia. Jadi dulu itu pakai hewan untuk menggiling. Nah, beli ada tak kunaki sama sekali himarnya. Kemudian beda orang katanya, arapa hemar tak pelaku bigake. Saya ini cuma pengen beribadah kepada Allah, tidak ingin disibukkan dengan anak, tak disibukkan dengan ajual umpama, tak ingin disibukkan dengan istri, karena kan ruwet orang abili ruwet, andi anak ruwet. Lah Arya inginnya ibadah terus kepada Allah, inginnya beribadah terus kepada Allah, makanya dia beli himar, beli keledai. Jadi untuk melampiaskan hawa nafsunya itu beniam ini kan meleh hemar. Nah, karena dia menganggap bahwasanya dia itu berada dalam ketaatan, niat bagus, tidak ingin disibukkan dengan duniawi, tapi keleroh tanpa ilmu. Maka ketika dia diberitahu bahwasanya meskipun hemar seejima, keledai seejima nikah haram, maka dia itu sampai kelengar dan menangis dengan tangisan yang sangat. Jadi nangis orang kelep. Mun niatnya bagus, niatnya sudah bagus. Terkadang kita menganggap ini adalah suatu anugerah yang luar biasa, ternyata itu adalah maksiat. Otabah ini maksiat, tapi kita lihat sebagai sesuatu yang bukan maksiat. Nikah pentingnya ilmu di dalam melakukan sesuatu. Timun dalam kitab Zubat, faman bi ghairi ilmin ya'malu ahmaluhu mardudatun la tuqbalu. Mun orang ngamal lagi tanpa ilmu, berarti amalah tolak. Nah, ilmu riyah wajib, ilmu saya wajib ala kulli muslimin riyah. Pertama, saya wajib untuk orang muslim, dia tak banyak sebetulnya. Dia mengetahui yang fardu, saya wajib dia kaban apa. Kemudian saya haramaki dia kaban dia apaan. Itu ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim. Saya wajib dia kaban dia apaan, saya haramaki dia kaban itu apaan. Kita cukup mengetahui di sana. Saya wajib mereka. Adapun mengetahui ilmu tentang caranya, maka itu tidak wajib kecuali sudah saatnya kita mau melakukan, mau praktek langsung. Misalkan nak-nak keni
Kita balik kan kita wajib sholat. Tapi ketika dia mau beranjak balik, dia wajib sholat, maka pada saat itu dia sudah berkewajiban mengetahui caranya sholat. Jadi mun cara adente dekabektok kapan perbuatan itu akan dimulai. Kemudian al-ammatu wal ammatu tukhti wa tusib. Masyarakat umum itu kadang tepat ketepaan ala ko salah. Terkadang tepat ala ko bener. Fa iyyaka an taf'al, maka kata Habib Abdullah, maka berusahalah kamu tidak ikut-ikutan mereka. Masyarakat umum itu terkadang menganggap sesuatu yang salah itu sebagai suatu keharusan. Sesuatu yang bukan wajib dianggap sesuatu yang wajib. Nah, masyarakat umum itu seperti itu. Nah, maka Tebuna Habib Abdullah, jangan sampai kamu mengikuti apa yang mereka lakukan karena meloloh rok mereka, atau meninggalkan sesuatu yang oleh masyarakat umum itu ditinggalkan, padahal kita tidak tahu ini benar apa enggak. Jangan sampai ikut-ikutan. Karena apa? Al-ammah tuhti wa tusib. Masyarakat itu terkadang menganggap itu salah sebagai benar, menganggap kebenaran sebagai salah. Jadi terkadang terbalik. Jadi kebenaran itu bukan letaknya bukan pada banyaknya jumlah. Kebenaran juga bukan terletak pada ketokohan seseorang. Misalkan engkau saya ngocak, saya mengatakan begini, belum tentu apa yang saya katakan benar. Oh cang anu cang ustadz anu bener, belum tentu. Jadi kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali, ketahuilah seorang laki-laki itu dengan kebenaran, bukan mengetahui kebenaran dari seorang laki-laki. Maksudnya apa? Tidak semua orang mengatakan meskipun tokoh besar itu benar. Tapi sampean cek pangkempang aki pola nabode telilinga aja ya pas kocak salaki kapinje. Jadi tetap masa kita yang belajarnya dua minggu sekalian pas bisa langsung nyalaki orang saya alim saya abid reken. Cuma yang perlu digarisbawahi, tidak semua kebenaran itu berasal dari ketokohan. Karena yang maksum cuma nabi, sahabat bisa keliru. Tapi apakah kita pantas pas makeliru sahabat reken? Sejauh jaraknya dengan nabi, saya tak sempat ajar dengan nabi, pas romoro kita akemi baik kita loros gelur ya kena pas nyala akhirnya sahabat kan nggak pantas ya. Cuma tadi tidak semua kebenaran berasal dari ketokohan. Nah itu. Nah kemudian waqad azal yauma alimun ya'malu bi ilmihi fa idza ra'aital alim fi hadzal zaman. Nah ini boleh bahwasanya ketika kita melihat seseorang yang alim di zaman ini rekena ala ko situng-situng otabeh tidak melakukan situng-situng yang sesuatu tadi tidak diketahui apakah ini hak apakah ini batil, maka cek ngalak cukup dengan melihat dari di luarnya saja. Bode misalkan orang alim ternyata kok gini perbuatannya, kita tidak tahu apakah itu benar atau batil. Jeng arwah laku nggak juang kok ala kuakia, nggak bisa kecuali sampian sudah bertanya deka orang alim kelak alasannya seperti apa. Badal kiai noro politik itu hukumnya haram apa derem ya? Kiai campur ke politik. Nah seperti itu umpamanya. Kita tidak tahu apakah ini hak apa batil. Jangan sampai kita langsung mencaci maki, jangan sampai juga kita mengiyakan.
sampai kita tahu alasannya. Banyak orang alim misalkan alaku seperti ini, kita tidak tahu apakah ini hak atau batil, maka kita yang tidak tahu cukup diam saja sampai kita tahu, oh Ariel ternyata bagus diko etoroah, oh ternyata ini buruk diko tak etoroah. Jadi bukan hanya bermodalkan cuma melihat saja, jadi harus berilmu, harus tahu alasannya kenapa. Nah, wala yahtajul muslimu fi tahsili ma huwa fardun alaihi minal ilmi ila tuli muddatin. Nah, setiap orang Islam untuk mengetahui, mendapatkan sesuatu dari ilmu sewajib pria sebetulnya tidak butuh waktu yang lama. Ilmu sewajib gila cukup katanya 1 hari sejam 2 jam. Kabun Habib Abdullah sejam 2 jam insya Allah sampai. Karena apa? Karena pernah ada situng orang Arabi, orang pedalaman, ketika Nabi Muhammad nikah tepa khutbah, si Arabi itu orang pedalaman. Karena orang Arabi itu biasanya tanpa tata krama biasanya, tanpa adab. Jadi ketika Nabi Muhammad berkhutbah, si Arabi ini minta ke Nabi Muhammad, nyoon ke Nabi Muhammad bahwasanya saya pengen diajari sesuatu yang Allah ajarkan kepadamu Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad turun dari mimbar kena, kemudian ia cerin si Arabi kele, dan akhirnya Nabi Muhammad pun ongke ke mimbar dan menyempurnakan khutbahnya. Jadi maksudnya kita itu sebetulnya sejam 2 jam itu cukup dalam belajar ilmu. Saya wajib kan untuk saya lebih ya tetap untuk sampean jadi alim ya tetap membutuhkan waktu yang lama. Kan untuk yang dipergunakan sehari-hari kita itu cukup 1 jam 2 jam per hari kan acer kan. Macam lah apa? Kalau sekarang macam lah kasep ya. Tapi setidaknya la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya jangan ditinggal semuanya. Ya minimal 2 minggu sekali. Alhamdulillah istiqomah. Nah, makanya Tebuna Habib Abdullah secara keseluruhan, barang siapa yang ingin selamat bentero ontongah, maka jangan sampai dia melakukan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya. Jangan melakukan sesuatu yang tidak tahu hukumnya. Apakah ini wajib, apa sunat, otaba oleh, otaba haram. Karena apa? Seluruh perbuatan yang kita lakukan itu pakun abalih kampak hele, kalemak hele reka. Muntah haram, halal, kemudian sunat, makruh, mubah. Pakun abalih kejia. Jadi kalau kita tidak tahu hukumnya, jangan sampai kita lakukan muntero salah selamat. Nah kemudian orang mukmin ria terbagi menjadi 2. Tebuna Habib Abdullah. Orang mukmin itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bede mukmin seumum, rata-rata mukmin rata-rata, bede mukmin di atas rata-rata. Maksudnya khusus. Kalau umum, mukmin yang umum itu mereka terkadang melakukan sesuatu yang dilarang. Alaku bareng seara maki. Terkadang mereka itu meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Arek rata-rata kita. Rata-rata kita itu adalah meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Itu rata-rata kita. Maka Tebuna Habib Abdullah wa ahsanuhum, sebaik-baik mereka adalah yang bersegera dengan taubat dan istighfar. Sebaik-baik mereka. Wala yahrusuna 'alan nawafili. Dan mereka itu tidak ambisi melakukan hal-hal yang sunnah. Wa yarhamakuna fil mubahat. Dan mereka menikmati hal-hal yang mubah. Adapun orang khusus, nah ini mukmin khusus ya.
fayudunal wajibati, mereka itu melaksanakan yang wajib, wa yatrukunal muharramati bikulli halin, dan mereka yang khusus mukmin khusus ria, selain dia melakukan yang wajib, dia meninggalkan keharaman apapun keadaannya. Kan mun babeun mun beda haram tak apa-apa darurat gitu. Ya nyaman aya rusuh polana darurat re kan deh ya. Beda subhat tak apa-apa. Itu kan kita, tapi mun orang khusus itu dia berpegang teguh kalau haram haram bagi mereka re. Wa yuhafiduna 'alal fi'lil mandubati, mereka itu menjaga hal-hal yang sunat. Wa yaktasiruna minal mubahati, mereka itu ngalak cukup dalam bareng-bareng semubah. Itu mereka, mun kita kan mubahnya cek banyak, terukan keng haram macun banyakan. Jadi yang mubah-mubah mereka itu ya biasa saja mereka ngalak cukup hal-hal yang terpenting, makan sewajarnya, umpamanya berpakaian sewajarnya, semuanya hal-hal yang mubah mereka itu ngalak cukup, sekedar sebagai perantara untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah ben ajawi seelarang. Jadi itu mereka orang-orang khusus mereka. Ini pola-pola perilaku kita menjadi yang khusus ini mereka. Ngalak cukup mereka. Meskipun ya cengcaki buruk, kita banyakkan melakukan haram mereka. Untuk naik ke level 2 mereka, segala kewajiban itu kita lakukan nggak bisa. Segala keharaman kita juga belum bisa mereka. Tapi pengharap mereka bahwasanya kita pas ke level khusus ya, amin. Amin. Itu guna Habib Abdullah. Jadi meskipun kita ajar ilmu mereka, pas ilmu kita begitu banyak, tidak ada yang akan bisa melaksanakan, mengamalkan ilmu secara keseluruhan. Ini tak kira bisa. Ini kelas-kelas wali. Siapa sih orang yang bisa mengamalkan ilmu seluruhnya? Kemudian juga siapa yang bisa mengetahui ilmu secara keseluruhan? Nggak ada yang bisa. Tapi kita tetap harus ngaji. Beda hadis Nabi itu mengatakan bahwasanya kepada para sahabat, kalian ini berada di zaman di mana jika kalian melaksanakan 1/10 dari yang diperintahkan, sampean celaka. Nampak saya perintah akibi Allah pada zaman sahabat, pas kalian cuma mengerjakannya 1/10, 1/10 itu berapa? Cek ditin, kamu sampean celaka. Kata Nabi, kulaku bedah zaman tang umat mereka, jika mereka melaksanakan yang 1/10 saja dari yang Allah perintahkan kepada mereka, maksudnya dari ilmu mereka, maka mereka selamat. Teti sampean saya ngaji cukup 1/10, insya Allah selamat. Amin. Jadi cukup 1/10, cek orang dari 1/10 mereka. Itu hadis Nabi. Ketika Kanjeng Nabi oning bahwasanya kehidupan berikutnya itu akan lebih melelahkan boleh,